Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Saya Danda Aditya NEM 2303542. Saya Nanda Aisyah NIM 2301693. Saya Rufaidah Kamilia NIM 2309961. Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus yang dilakukan secara terencana dan sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Istilah pembangunan biasanya identik dengan perkembangan dan atau modernisasi. Pembangunan sendiri mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan negara kebangsaan Indonesia atau pembangunan nasional Indonesia bukanlah suatu hal yang direncanakan begitu saja. Pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur. Pernyataan tersebut merupakan cerminan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, Indonesia tentunya memiliki karakteristik untuk pembangunan itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, merupakan pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. Kedua, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ketiga, pembangunan dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut. Keempat, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir, trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Pembangunan nasional Indonesia juga memiliki asas yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yang meliputi yang pertama, ada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama, maka pembangunan nasional Indonesia harus bertolak pada asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, asas manfaat. Kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, asas demokrasi, yaitu pembangunan nasional harus berdasarkan kekeluargaan. Keempat, asas adil dan merata, yaitu pembangunan nasional diselenggarakan harus merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan dalam berbagai kepentingan. Contohnya, pembangunan gedung sekolah dan masjid yang merupakan keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat. Yang keenam, asas kehidupan dan keseimbangan. Yang ketujuh, asas kesadaran hukum. Dalam penyelenggaraannya, warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berlaku. Contohnya, adanya lembaga penegak hukum seperti kepolisian. 8. Asas kemandirian. Pembangunan nasional berlandaskan kepercayaan dan kemampuan sendiri. 9. Asas kejuangan. Maksudnya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat. Dan yang terakhir adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setinggi-tingginya jika adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan kita paparkan tentang peranan pembangunan nasional. Peranan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suprasistem dari pembangunan pendidikan nasional. Sebagai suprasistem, pembangunan nasional memiliki peranan yaitu satu, sebagai payung dari pembangunan pendidikan nasional. 2. Sumber masukan atau aspirasi untuk pembangunan pendidikan nasional yang berupa hasil-hasil, yaitu informasi, energi atau tenaga, dan bahan-bahan. Selanjutnya yaitu pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan adalah suatu proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan. Adapun karakteristik dari pembangunan pendidikan adalah 1. Pengembangan pendidikan nasional adalah pengembangan manusia seutuhnya. 2. Pengembangan pendidikan nasional berpusat pada pengembangan
yang operasional dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, pengembangan pendidikan adalah pengembangan yang pelayanan umum yang bersifat profesional. Keempat, pengembangan pendidikan memerlukan waktu yang sangat panjang dan berkesinambungan. Dan yang kelima yaitu pengembangan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang terpelajar. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Kedewasaan fisik, 2. Kedewasaan intelektual, 3. Kedewasaan sosial, 4. Kedewasaan emosional, 5. Kedewasaan kerja, 6. Kedewasaan moral, dan terakhir pengembangan pendidikan menghasilkan pendidikan berupa orang-orang yang terpelajar. Peranan pendidikan dalam pembangunan dinyatakan oleh William S. Platt dalam Tower Strategies of Education. Peranan pendidikan dalam pembangunan itu diantaranya yang pertama untuk mengembangkan teknologi baru, yang kedua sebagai tenaga kerja produktif dalam bidang konstruksi, yang ketiga sebagai tenaga kerja produktif yang bisa menghasilkan barang dan juga jasa, yang keempat sebagai pelaku generasi dan juga penciptaan budaya, lalu yang terakhir sebagai konsumen barang dan jasa. Nah, peranan pendidikan dalam pembangunan itu pada dasarnya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Manusia yang diharapkan dan dihasilkan dari pendidikan itu manusia yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan juga memiliki sikap yang secara potensial bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Lalu, apa peranan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia? Nah, pendidikan tentu saja mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, untuk membina manusia supaya menjadi manusia yang produktif. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi. Nah, dan masih banyak lagi peranan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Lalu, manusia itu sendiri mempunyai peran apa sih dalam pembangunan? Nah, manusia itu sendiri mempunyai 2 peran dalam pembangunan. Yang pertama yaitu manusia sebagai produsen. Mengapa disebut sebagai produsen? Karena manusia itu sebagai pencipta, pengelola, dan juga pelaksana. Dan juga manusia sebagai konsumen untuk penikmat hasil pembangunan itu sendiri.